Jika saya menyebut istilah selingkuh, yang muncul di benak ibu pasti suami yang bermain dengan wanita lain. Kisah klien saya kali ini berbeda. Suami klien saya berselingkuh dengan keuangan keluarga. Ternyata selingkuh tak hanya dengan wanita. Selingkuh dengan pekerjaan karena terlalu memprioritaskan pekerjaan hingga lupa kewajiban pada keluarga juga ada. Selingkuh dengan game online hingga membuat suami lupa ibadah dan memperhatikan keluarga juga ada. Selingkuh apa lagi? Selingkuh dengan ayam juga ada. Karena suaminya tergila-gila dengan sabung ayam hingga hutang sana-sini, kebutuhan keluarga terbengkalai, anak-anak kurang perhatian, dan komunikasi dengan istri jadi kalang kabut. Sebelum saya jelaskan, silahkan Ibu catat dulu nomor konsultasi saya di nomor 081 11264401. Melalui nomor konsultasi ini, Ibu bisa menceritakan masalah rumah tangganya secara detail dan jujur. Jika Ibu mantap berikhtiar bersama saya akan bantu berikan solusi dan bimbingan khusus agar Ibu bisa membuat keputusan tepat terkait masalah rumah tangganya. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan klien di kantor saya. Beliau seorang wanita karir sekaligus istri yang suaminya sedang selingkuh dengan keuangan. Jauh sebelum menikah dengan klien saya, suaminya ini sudah memiliki hutang sebanyak 70 juta rupiah. Padahal klien saya melihat suaminya ini cukup parlente, seolah berkecukupan, tak ada beban. Tapi setelah menikah, suaminya justru sangat pelit pada istrinya. Nafkah hanya diberikan sesuka hatinya saat ada sisa. Tiap kali saya minta jatah bulanan yang memang hak saya, suami selalu bilang, "Kamu sendiri kan sudah kerja, uangmu lebih banyak daripada aku." Kalau tahu gitu, buat apa saya menikah, Mbak? Lebih baik saya mandiri dan menghidupi diri sendiri. Sekarang saya justru menambali semua kebutuhan keluarga, kebutuhan beras, minyak goreng, makanan, dan sebagainya, dia tak pernah tahu. Seperti itu pengakuan klien saya. Dan inilah jenis perselingkuhan dengan uang yang pertama, yakni hutang yang tak jujur. Bahkan setelah menikah, suami masih melanjutkan hobinya untuk berhutang dari berbagai sumber, seperti pinjaman online, pinjaman kantor, pinjaman pada mantan pacarnya, pinjaman pada teman-temannya. Banyak dari mereka yang mengadu dan menagih pada klien saya, yang notabene, klien saya sendiri tidak tahu pinjaman uang sebanyak itu digunakan suaminya untuk apa. Hati-hati, jika pasangan ibu suka berhutang tanpa memberitahu ibu berapa jumlahnya, di mana dia meminjam dan untuk apa tujuannya, tapi setelah ditagih dia meminta ibu bertanggung jawab, itu namanya perampokan. Pikirkan baik-baik jika ibu tetap bertahan dengan suami seperti ini, karena kebiasaan berhutang itu mengerikan. Hidup ibu tak akan damai. Perselingkuhan keuangan yang kedua, yakni menyembunyikan pengeluaran. Mungkin suami ingin menikmati hobinya bersepeda. Akhirnya dia beli sepeda dengan harga puluhan juta. Tapi ngakunya ke ibu, harga sepedanya hanya 3 juta rupiah. Ini dilakukan agar ibu tidak marah. Karena kemarin ibu minta dibelikan tas, suami berjanji membelikannya tapi harus nunggu 3 bulan lagi. Ya, hal-hal seperti ini terkadang memang menjengkelkan bagi istri. Tapi selama pengeluaran yang dilakukan suami secara sembunyi-sembunyi itu tidak berlebihan, tidak menyangkut dengan wanita lain, maka dimaklumi saja. Yang terpenting, kebutuhan rumah tangga terpenuhi dengan baik. Karena kebanyakan suami yang hobi menyembunyikan pengeluaran ini tidak punya niat jahat pada istri. Para suami ini hanya ingin menjaga perasaan istrinya. Perselingkuhan keuangan yang ketiga adalah tak mau terbuka soal penghasilan. Di zaman sekarang, penghasilan tiap orang tak hanya satu. Mereka mendapatkannya dari gaji bulanan kantor, hasil investasi, hasil dari job site, dan sebagainya. Karena banyaknya penghasilan dari beragam sumber, suami biasanya tidak memasukkannya dalam satu rekening. Dia punya rekening gaji bulanan, rekening pengeluaran, rekening hiburan, rekening tabungan, dan sebagainya. Dan istri tak punya akses untuk hal itu. Tentu saja ini hak masing-masing pasangan. Apakah ingin terbuka soal pemasukan atau istri cukup terima bersih saja jatah bulanan? Sebagai konsultan spiritual rumah tangga yang tiap hari menangani ratusan masalah klien, saya juga menyarankan pada istri untuk tidak terlalu kepo dengan berapa jumlah penghasilan suami. Yang terpenting, ibu dan anak-anak tidak kelaparan, tidak kehujanan, dan kualitas hidupnya tidak makin menurun. Namun sebagai wanita, kadang kita ingin tahu seberapa banyak yang dihasilkan suami. Apakah sebanding dengan apa yang diberikannya pada kita?
Untuk mengetahui hal ini, saya menyarankan pada bapak-bapak untuk sesekali memberitahu jumlah saldo di rekeningnya, untuk membuat istri merasa dihargai dan dipercaya suaminya. Perselingkuhan keuangan keempat adalah menabung sendiri untuk keuntungan sendiri. Dalam keyakinan saya, uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah milik istri pribadi. Tapi jika istri mau ikhlas membantu keuangan keluarga, membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah, sumbangan istri itu dinilai sebagai sedekah. Nah, setelah dibantu istri mati-matian seperti ini, tidak seharusnya suami sedikit demi sedikit menyisihkan uangnya untuk keuntungannya sendiri. Misalnya, hangout dengan temannya, untuk liburan sendiri sedangkan anak istri tak pernah diajak, untuk hobi pribadi sedangkan kebutuhan rumah tangga masih terlunta-lunta dan sebagainya. Ya, seperti itulah kira-kira kasus perselingkuhan keuangan yang pernah mampir di meja konsultasi saya. Dengan penjelasan detail yang saya buat di sini, semoga bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua sehingga lebih pandai dalam memanage keuangan keluarga. Oh ya, bagi ibu yang tertarik mengikuti konseling spiritual rumah tangga dengan saya agar lebih tepat dalam membuat keputusan, jangan ragu hubungi saya langsung ya di nomor konsultasi 081 11264401.